Halo, Halo, ketemu lagi di minggu pagi yang cerah ini. mudah-mudahan cerah. Enggak, di sini mendung sih. Ya kita. Habis hujan. Oke. Oke. Ruang Tokusatsu kembali. Kali ini kita akan membahas Ultraman XT. Ya, kali gilirannya XT. Gilirannya XT. XT Sebelum masuk ke Ya. 3 dan kawan-kawan, masa XT dilewat. Iya, karena penutup. Karena aku yakin banyak yang nggak ngerti XT juga. Taro itu semua orang tahu lah. Ya, karena masuk Ultra Kyodai ya, Tapi bersaudara. XT itu banyak terlupakan. Habis ini kita bahas Zerd loh, Mas. Oh iya, movie. Ada dua ada movie. Zerd, ya. Zerd. Ultraman XT itu dulu aku suka banget. Tapi setelah aku nonton ulang aku nggak suka. Ultraman 80 itu Aku tuh lupa kenapa aku suka banget dulu tuh. bentuknya jelek buat aku. Bener, tapi kayaknya aku dulu pas kecil suka. Nah, aku suka banget sama XT karena pada saat itu aku ingat banget nonton di Dunia Anaknya SCTV ya, sore gitu. Setiap sore gitu. Maksudnya seminggu sekali. Aku seneng karena XT ini adalah Ultraman yang emang kesannya tuh modern sekali secara pergerakan karakternya, bukan bela dirinya ya, tapi pergerakannya dia, terus jurus-jurusnya, terus armada tempurnya. Itu tuh sangat modern dan zaman aku nonton itu kan aku nggak ngerti bahwa itu tuh di tahun 80-an itu tepatnya memang tayang di tahun 80 ya. Itu kan masa dimana habis itu hingar-bingar robotika kan. Ada Gavan di tahun 82 dan seterusnya, Metal Heroes Uchukeiji gitu. Jadi kayaknya Suburaya juga mempelopori kali ya hal-hal semacam ini karena secara penerapan strategi perangnya, terus kemudian yaitu tadi armada tempurnya, ceritanya, teknologi visual effect dan special effectnya itu juga mind blowing. Iya kan? Mind blowing banget. Tapi gitu. kalau sekarang ditonton nggak oke, Mas. Sekarang ditonton sih nggak oke. Kecuali buatku pribadi hubungan guru dan muridnya Oh iya, ya. Kecuali itu. Maksudnya aku ngomongin visualnya Ya, kan. betul, Anak kecil kan betul, visual ya. betul, Jadi betul, pas dulu itu aku nonton secara visual, secara seru. Bukan aku ngerasanya tuh bukan yang bagus tapi seru. Bentuknya memang nggak seoke Taro. Nggak suka kepalanya. Emang jelek, Mas. Mulutnya kayak gitu tuh. Aduh, Ultraman kan kita kenal dengan mulut orang ya, bibir gitu. XT itu tidak pakai bibir. Tapi XT itu posisinya di M78. 16. M16 itu senjata. Oh iya, M78. M150 bukan ya? Itu minuman. Oke. M78 maksudnya di M78 itu kan memang saintis ya kalau nggak salah ya. Enggak juga, Riz. Enggak juga. Oh, salah. Saintis itu Hikari, Ding. Iya, biru. Saintis itu biasanya biru. Tapi maksudku pada saat Ultraman 80 muncul, itu tuh kayak Suburaya tuh benar-benar ini nggak ada hubungannya dengan yang kemarin-kemarin loh. Oh ya. Iya. Gitu loh. Jadi emang dia kan baru dimasukin lagi kan ketika itu kan Mebius kan. Ya, setelah Mebius ya, ada film-film dia baru masukin lagi. Ya. Meskipun Seven muncul ya. Seven kan di mana-mana keluar. Ya, Seven kan Mbak Fitri. Iya. Iya kan? Betul. Fitri kan muncul terus. Betul sekali. Mbak Fitri istilahnya layaknya Fitri Seven. Iya, tapi jumlah episode proper, story delivery-nya proper untuk tahun itu mind blowing lah pokoknya. Emang. Tapi yang aku penasaran itu kan adalah bagaimana kok XT itu less populer. Mungkin karena memang penutup kali ya. Dia kan jarak nyaris dari Leo ke XT itu kan cukup jauh ya. Leo tuh 74 kalau nggak salah. Kalau nggak salah XT 80 dan habis 80 kan baru keluar lagi tahun 96. Zerd tuh kapan? 96. Oh, Zerd sama 3 itu sama di tahun yang sama, tahun 96. Dan itu kan jauh ya. Suburaya puasa, ada juga Gridman. Ya, habis itu Kamen Rider. Iya, maksudnya kalau Suburaya loh, Ya. Suburaya. Kalau serialnya ada Gridman gitu. Jadi tapi jauh sehingga orang tuh habis puasa nonton habis Leo puasa, terus kemudian dapat 80. Wah, ini oke, habis itu puasa lagi. Aku tuh aku memang soalnya gini. Obrolan soal XT itu emang nggak banyak. Nggak banyak. Obrolan soal itu memang nggak banyak. Dan kan nggak enak kan, Ultraman apa Ultraman 80? Hah? Ultraman 80? Iya, aku tuh dulu. Apa itu? Namanya 80. Kalau nggak salah di Indonesia kan Ultraman 80 kan? Iya. Penyebutannya kan 80. Betul. Terus ya penamaannya juga ngaco banget sih. Ini tuh kayak
Suburaya memang ya udahlah. Aku nggak tahu dulu pada saat anak-anak di Jogja nonton, karena aku nontonnya nggak di Jogja kan. Aku juga, aku di Nganjuk. Itu di Jogja tuh dulu sepopuler apa atau jadi bahan ejekan, bahan apa namanya, guyonan seperti apa? Karena kan timnya kan UGM kan, Unity Government Member kan. Gitu. Iya, jadi kamu iya. lulus SMA mau masuk mana? Masuk UGM. Nggak, itu namanya juga aneh sih, Unity Government Member. Kalau nggak salah Unity Government Member ya. Tolong dikoreksi kalau salah gitu. Tapi Takeshi Yamato itu guru SMP yang sebenarnya bagus-bagus aja. Ada ceweknya juga kan, Mas? Kalau Ultraman ceweknya menjelang episode akhir, Julian itu princess dari planetnya bukan M78. Nanahachi, bukan. Oh iya, bukan berarti Ekti itu kayak Leo ya? Mungkin iya, tapi yang jelas bukan planetnya Leo, bukan planetnya. Makanya dia dikecualikan dari Ultraman Kyodai kan? Mungkin termasuk itu. Leo sendiri kan bukan Ultraman Kyodai kan. Betul, tapi Leo kan keren ya. Jadi kita masih tertancap di ingatan. Nah, kalau aku tuh kemudian aku keinget sama Ekti itu pas nonton Ultraman Reboot, Mas. Oh iya. Iya ada Ekti ya. Betul. Iya, bentuknya jijik banget ya. Kayak pakai tangan dalam terus. Aku rasanya si Ace juga kayak pakai tangan dalam, tapi karena dia bersaudara dan masih kayak pakai bibir. Iya, Ace tuh masih Ultraman gitu. bentuknya. Kalau gitu. Ekti itu kayak Kyojin biasa. Ya, nantinya beberapa menjelang episode terakhir kan ada princess putri yang sebenarnya Takeshi Yamato ini kan istilahnya tuh bodyguardnya princess ini kan di sana. Terus princessnya nyusul ke bumi, namanya Julian. Julian itu bisa jadi Ultraman juga, terus bergabung juga di UGM gitu. Nggak enak sih. S1 atau sudah? Nah itu dia sih, pasca sarjana. Jadi kemudian mereka sering kok muncul barengan gitu, maksudnya ngalahin musuhnya barengan. Aku agak inget sih itu. Cuman sekali lagi aku nggak bisa nonton ulang Ekti. Taro aku masih bisa. Iya. Ya masuk akal sih. Seven aku masih bisa. Iya. S aku nggak bisa juga. S susah. Ya. Tapi ya kalau aku kan pengecualiannya karena penggemar berat Ultraman dan Kaiju, jadi semuanya aku tonton ulangin macem-macem lah gitu. Nah tapi balik lagi ke Ekti, memang selain teknologi kurasa nggak banyak lore yang di. Iya benar. Karena memang dipisahin ya. Aku juga nggak nginget apapun Mas soal Ekti selain. Ingat nggak salah satu musuh terberatnya Ultraman Hayata itu namanya Gomora kalau nggak salah, yang ada tanduknya, ada tanduknya gitu. Itu juga keluar lagi Gomora 2 keluar. Nggak tahu kenapa dia punya nama 2. Dia muncul di situ gitu. Terus ada Eti itu ngaco banget sih. Tapi aku pas itu aku nggak sadar sih. Karena aku belum pernah nonton. Eti itu ngambilin episode atau musuh-musuh atau kaiju-kaijunya Ultraman sebelumnya, Riz. Kayak ada musuhnya Ultraman Hayata tuh ikan, di sini juga ada ikan yang bukan dikalahin tapi ditemuin sama anaknya, dia nyari anaknya, ketemu anaknya, terus dia kabur. Terus ada lagi musuhnya Ultraman X itu kapal perang. Jadi itu kalau nggak salah Seven juga punya musuh itu, kalau nggak salah sih itu. Tapi secara episodik ini menjadi parameter atau benchmark untuk tokusatsu, bahkan di luar Suburaya, Toei lah gitu, yang kemudian tayang. Jadi episodiknya tuh benar-benar kerasa tiap episode. Oh, munculnya cuma segini di ending, terus kemudian nanti habis itu kalah musuhnya, terus ganti cerita. Kalau yang fase 1970-an kita udah pernah bahas itu ya. Ya, tuh tokusatsu itu kan liar gitu. Jadi munculnya bisa di awal, berubahnya gitu. Jadi beneran nggak ada template-nya, belum jadi. Betul Template-nya belum jadi. Ternyata Ekti ya yang membuat template. Kalau dilihat dari tahun Ekti itu kan kayak apa ya, Suburaya itu kayak nih loh, tahun 1980 ini loh karya kami. Sebagaimana Winspector memulai tahun 1990 kan. Ini loh baru tokusatsu kan, Toei bilang kayak gitu. Iya benar. Jadi dan Winspector juga membuktikan banyak hal kan gitu. Jadi si Ekti ini sayangnya habis dia muncul dengan gagah, habis itu nggak ada Ultraman lagi. Ya, habis itu gitu. Jadi ya. Makanya kenapa kita bahas itu, karena teman-teman yang komen di serial Ultraman terakhir yang kita tuh, habis ini 3 Daina, nggak dulu bentar dulu. Ada IT. Ada sih yang bilang, oh habis ini berarti IT ya Mas, itu ada sih yang bilang, tapi
nggak sebanyak yang nggak kemudian sebanyak yang tiga Dayana Gaya dan selanjutnya. Tapi lagu openingnya somehow aku seneng. Oke, lumayan. Aku seneng karena aku suka tipe lagu seperti itu. Iya. Kayak diulang-ulang. Boruto Raman 80. Enggak, kalau ngomongin Ultraman ya, Ultraman kan emang lagunya lebih bocah daripada nuansanya. Kalau Kamen Rider itu kan lebih bersemangat. Tapi kalau Ultraman tuh tipikal lagunya lebih ayo nak kita kumpul-kumpul. Ya karena emang tayangan untuk anak-anak. Kalau Kamen Rider tuh masih malu-malu jadi anak-anak. Dia tuh masih ayo berantem. Aku seneng bagaimana Ultraman itu kemudian sampai Ekti itu dapat ini sih profesi karakter utama yang emang relate banget sama dunia nyata gitu loh. Jadi ya karena ada itu Mas, ada tim pembelanya, bukan tim penjaga buminya. Maksudku maksudku kalau Ultraman sebelumnya kan hanya tough guy yang kemudian gabung ke pasukan pembela bumi gitu. Leo juga enggak kalau ngomongin kayak gitu kan sebenarnya si Dan itu ada kerjaan juga sebelum itu. Iya, tapi habis itu tuh udah selesai. Mesti. Tapi Yamato Sensei sampai kapanpun gitu. Mungkin karena ada jeda itu ya. Mungkin. Jadi agak Toei kerasanya kayak ini Black itu kan muncul kan hingar-bingar kan, mind blowing kan gitu. Bedanya acting enggak. Iya. Ya tapi kita nggak ngerti ya, kita nggak ngerti. Salahnya desainnya kayak gitu sih. Iya. Nggak, ini tuh kayak aku nonton Mirror Man gitu loh Mas. Betul. Kayak beneran kayak itu aja udah gitu. Satu aja udah gitu. Ini apanya yang Ultraman? Kalau nggak ada embel-embel Ultraman, kita itu nggak bakal. Ini tuh coraknya kan juga bukan Ultraman Mas. Ya Ultraman series tapi Ultraman. Kalau dibandingkan Leo loh, kalau Leo Taro sama Seven itu kan ngejar merah. Tapi coraknya Ekti itu masih kayak Ultraman, masih dadanya masih. Kenapa kita tidak buka di pet? Dari tadi kita belum menunjukkan bentuknya Ekti ya. Jadi teman-teman kita nunjukin sih ya. Sorry kita terlalu excited sih. Apakah aku kan sekarang udah bisa ngedit dikit-dikit nih. Apakah nanti akan tak masukin? Akan di set gitu. Kalau nggak lupa. Kita lihat Ultraman 80. Oh iya, corak Ultraman. Aku tuh kok ngerasa tetep nggak oke tuh Mas. Emang nggak bagus, terutama kepala. Aduh. Nggak kayak emang sinarnya gini. Ih, susah sekali tuh. Kelihatan tuh. Emang aneh aja. Iya sih, coraknya memang masih utama kepalanya nggak banget lah. Tapi pas nonton dulu tuh nggak sebagus ini loh Mas. Emang rada kotor. Makanya kotor terus dia. Makanya aku nggak merasa hampir selalu kotor. Nggak merasa itu kayak Ultraman gitu loh. Betul. Kalau merah kan kotor masih merah ya. Iya. Tapi kalau abu-abu kotor kan jadi coklat. Iya makanya gitu kan? Itu dia. Gitu. Nah terus. Ya itu termasuk yang list favorit lah buatku ya. Iya. Bukan berarti jelek. Nah ada yang jelek bilang, itu taruh enggak. Ada yang bilang. Tapi taruh kan memang. Ada yang bilang bahwa Ultraman 80 ini memiliki pendahulu atau prototipe yang namanya adalah Megaloman. Ada yang bilang kayak gitu. Ini bisa. Kalau kita perhatikan secara gaya bertarungnya sangat mirip. Enggak nonton Megaloman ya, jadi aku nggak ngerti. Jadi, apakah ini nanti ini nanti kita singgung di pembahasan tentang Megaloman. Padahal ini dua production house yang berbeda. Iya. Gitu. Jadi ini Megaloman bukan Suburaya gitu. Tapi kenapa ya kok bisa agak nyambung pada saat dibilang Megaloman itu adalah prototipenya Ultraman 80. Karena secara pergerakan action atau fight-nya mirip sekali. Mirip banget. Nantilah kita obrolin pada saat kita ngobrolin Megaloman. Udah banyak yang minta, tapi kita masih. Iya. Karena sekali lagi aku tuh nggak nontonnya Megaloman ya. Itu dia teman-teman. Agak repotnya adalah aku juga nggak terlalu nonton. Megaloman tuh tontonan masa kecilku ya. Megalon Fire itu aku karena aku nonton. tidak merasa itu tokusatsu pada saat itu ya. Ya mungkin sih. Tapi konsepnya bagus banget. Super Sentai yang merah bisa jadi Megaloman. Karena ada yang cewek, ada. Nanti aja. Ya. Oke. Itu dia. Oke, thank you. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di obrolan tokusatsu di minggu pagi berikutnya. Thank you. Bye.